Ya, halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Nah, di tangan saya saat ini udah ada smartphone dari Realme, dan ini adalah Realme Narzo 50 atau Realme Narzo 50-nya. Dan ini lagi saya pakein casing ya. Mirip banget sama Realme 8i asli. Dan oke, berhubung di video unboxing kemarin banyak yang request untuk buatin video setting soal HP ini, di video kali ini saya bakal turutin permintaan kalian nih guys. Karena di sini saya bakal share sedikitnya ada 9 settingan yang bisa kalian lakukan atau kalian bisa dapatkan dari smartphone Realme Narzo 50-nya ini guys. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke settingan yang pertama, dan yang pastinya adalah soal keyboardnya. Oke, untuk menggunakan keyboard virtualnya supaya untuk lebih optimal lagi ya guys, seperti biasa nih, kita langsung lakukan aja settingnya seperti ini. Kalian pergi ke pengaturan seperti ini guys, lalu kalian pergi ke preferensi, lalu kalian aktifkan baris angkanya ini, kemudian kalian scroll ke bawah, dan kalian aktifkan juga tekan lama untuk simbolnya seperti ini. Kemudian kalian back, dan kalian pergi ke koreksi teks ini ya guys ya, kalian tap aja opsinya, lalu kalian scroll ke bawah, dan kalian matikan aja untuk fungsi koreksi otomatisnya. Karena kadang kalau ketika kalian ingin mengetik cepat atau membalas pesan cepat dengan kata-kata singkat itu, kadang saran koreksi otomatisnya itu nggak nyambung gitu guys. Jadi biar nggak keseringan typo, jadi kalian matikan aja untuk koreksi otomatisnya ini. Dan yang satu lagi, kalian matikan aja untuk fungsi ketik gesernya ini. Nah, ini akan saya coba contohkan. Karena kadang kalau ketika kita sedang membalas pesan ya dengan satu tangan seperti ini, kadang tangan kita tuh nggak sengaja geser-geser gini guys. Dan ini tuh bakal ke input ya kalau misalkan fungsi ketik gesernya ini masih aktif. Dan sekarang kita matikan aja dengan cara kalian pergi ke menu setting keyboardnya lagi tadi, lalu kalian pilih opsi ketik geser ini, dan kalian matiin aja semuanya ya guys ya, seperti ini. Dan saat ini untuk fungsi ketik geser atau input gesernya ini udah nggak aktif lagi. Dan ini adalah cara untuk mengoptimalisasikan virtual keyboard di smartphone ini. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke settingan yang kedua nih guys, yaitu soal personalisasi interface dari Realme Narzo 50 ini. Kalau kalian perhatikan ya, gaya ikonnya itu seperti ini ya guys ya, lingkaran, dan ya bentuknya kayak gini lah ya kalau kalian bisa lihat. Dan ini bisa kalian custom sesuai preferensi atau keinginan kalian dengan cara kalian pergi ke menu pengaturan atau setting seperti ini, lalu kalian scroll ke bawah dan pilih opsi personalisasi ini. Yang pertama di sini kalian bisa mengcustom gaya ikonnya ya. Kalian bisa lihat untuk tampilan icon defaultnya itu seperti ini. Kalau kalian pilih gaya bahan itu kayak gini, jadi nggak ada background yang lingkarannya, atau kalian pilih yang kerikil jadi kayak gini, atau kalian bisa untuk custom lebih spesifik lagi sesuai keinginan kalian dengan cara yang khusus ini guys. Jadi kalian tinggal setuju dan lanjutkan, dan kalian tinggal pilih mau seperti apa tampilan daya iconnya. Maksud saya gaya icon ya guys ya. Dan kemudian kalau misalkan kalian sudah sesuaikan gaya iconnya seperti apa, kalian di sini juga bisa menerapkan untuk bagian warna ya. Kayak misalkan seperti ini untuk warna menunya adalah warna biru. Kalian tinggal pilih di bagian sejuk atau hangat seperti ini, lalu kalian terapkan. Dan sekarang untuk tampilan background yang maksud saya highlight dari gambar warnanya ini akan berubah sesuai dengan keinginan kalian yang sudah kalian setting tadi guys. Dan kemudian kalian juga bebas untuk mengcustom bentuk daripada layar laci notifikasinya sendiri guys, seperti ini. Kalau kalian lihat ini bentuknya bulat-bulat kayak gini, kalian bisa ganti atau ubah menjadi kotak kayak gini. Kemudian yang trapesium seperti ini ya, maksudnya agak rounded kayak gini. Kemudian yang seperti ini, dan ya kalian tinggal pilih aja bentuknya sesuai keinginan kalian. Dan kemudian kalian juga bebas untuk mengganti font ya, seperti ini kalau misalkan kalian nggak suka dengan tampilan fontnya. Dan misalkan di sini nggak ada font pilihan lain, kalian bebas mendownloadnya dengan cara tinggal tap aja langsung di bagian lainnya ini, maka langsung kalian diarahkan ke arah fontnya. Dan di sini memang nggak ada yang gratis ya guys, alias berbayar, tapi sebelum kalian gunain, kalian bisa menguji cobanya sekitar 15 menit atau 5 menit gitu guys. Dan untuk metode pembayarannya juga menurut saya ini udah bagus banget ya, jadi udah seamless. Jadi kalian bisa melakukan pembayaran dengan metode banyak nih guys, melalui Dana, Shopee, GoPay, dan juga bahkan melalui pulsa operator seperti itu guys. Jadi kalian tinggal sesuaikan aja sesuai kebutuhan kalian. Ya, yang berikutnya kita ke settingan yang ketiga nih guys, yaitu gestur untuk layar kuncinya. Nah, kalau kalian lihat ya, biasanya ini banyak juga nih yang nanya soal hal ini. Biasanya kan kalian kalau mengunci layar ini menekan tombol powernya kayak gini ya guys ya. Dan supaya penggunaan tombol powernya ini lebih
berkurang lagi ya, atau lebih minim lagi untuk ya supaya nggak cepet rusak lah ya tombol fisiknya. Ini kalian bisa memanfaatkan fungsi yang sudah disediakan di smartphone ini dengan cara kalian pergi ke menu setting seperti ini guys. Lalu kalian scroll ke bawah dan pilih opsi yang layar awal ini ya guys ya, layar awal dan layar kunci. Kalian tap aja, kalian scroll dan kalian lihat di sini ada ketuk 2 kali untuk mengunci, kalian hidupkan. Scroll lagi ke bagian bawah, di sini ada angkat untuk membangunkan, kalian hidupkan. Di sini juga ada ketuk 2 kali untuk membangunkan layar, kalian hidupkan juga. Dan akan seperti ini ya. Kalau mau mengunci layar tinggal kalian tap aja di layar awal ini di bagian kosong kayak gini untuk menguncinya, dan untuk membukanya lagi atau mengaktifkan layarnya kalian tinggal ketuk 2 kali lagi seperti ini. Atau kalau misalkan kalian smartphone-nya sedang ada di atas meja dan kalian angkat seperti ini, dia akan otomatis nyala kayak gini guys. Jadi kalian nggak perlu lagi gunain yang namanya tombol power untuk menghidupkan layar kuncinya ini. Ya, kalau gitu sekarang kita lanjut ke settingan yang keempat nih guys, yaitu bagaimana cara men-setting glance wallpaper di smartphone ini. Kalau kalian perhatikan ya, misalkan kalian berada di dalam layar kunci seperti ini guys ya, sudah smartphone dalam keadaan terkunci dan kalian bangunkan layarnya seperti ini gambar wallpaper atau screensaver backgroundnya ini dia menggunakan aplikasi glance. Kalau misalkan kalian nggak suka inginnya menggunakan tema bawaannya aja, ini kalian bisa rubah menggunakan cara seperti ini guys. Kalian pergi ke setting seperti ini, lalu kalian scroll ke bawah dan kalian pilih lagi opsi layar awal dan layar kunci ini ya guys ya, kalian tap, lalu kalian scroll ke bawah. Di sini ada tulisan glance untuk Realme, kalian pilih aja di bagian ini dan kalian matikan di bagian ini guys. Maka sekarang ketika kalian buka untuk layar kuncinya, ya dia akan masuk ke dalam screensaver bawaan daripada temanya guys. Dan misalnya kalian suka ya, kalian tinggal hidupkan aja seperti ini. Dan kalian juga nggak usah khawatir datanya tersedot, karena di glance untuk Realme ini dia punya settingan untuk pembaruan konten menggunakan data ponselnya, mau kalian hidupkan atau enggak. Jadi ya bisa bebas kalian lakukan atau kalian gunakan di fitur glance untuk Realme ini. Ya, sekarang kita lanjut ke settingan yang berikutnya. Yang kelima adalah cara untuk mematikan notifikasi yang mengganggu ya guys ya. Dan juga nanti bakal saya kasih tahu juga bagaimana untuk menampilkan persentase baterai di dalam baterainya ini. Kemudian untuk menampilkan fungsi daripada tampilan RAM memorinya yang tersisa di bagian recent apps-nya ini guys ya. Kita yang ke pertama dulu ke soal notifikasi yang mengganggunya. Misalkan di sini banyak notifikasi ya guys ya, kalian bisa lihat nih. Nah, di sini kayak menurut saya ini app market ini kita nggak perlu ya untuk notifikasinya. Ini mematikannya caranya cukup mudah karena biar nggak ngeganggu kalian ya guys ya. Kalian tinggal swipe aja ke kiri gini sambil kalian perhatikan ada tombol sampah dan juga setting. Kalian pilih yang setting seperti ini. Lalu kalian langsung matikan aja di izin notifikasinya ini guys. Maka kemudian nggak akan ada lagi masuk notifikasi dari aplikasi app marketnya tadi ya. Jadi nggak ngeganggu kalian. Dan yang kemudian selanjutnya di sini untuk menampilkan status baterainya, kalian tinggal pilih ke menu setting lagi ya, ke menu pengaturan. Kalian scroll ke bawah dan kalian pilih tampilan yang notifikasi dan bilas status ini, kalian pilih guys di bagian ini. Kalian scroll ke bawah dan pilih yang kalian bisa lihat di sini ada tampilkan persentase baterai di bilas status. Kalian pilih di bagian ini dan kalian pilih di sisi dalam icon baterainya. Dan sekarang untuk icon baterainya persentasenya sudah muncul ya guys di dalam baterainya seperti ini. Dan sekarang untuk menampilkan status memorinya ini juga caranya cukup mudah guys. Kalian tinggal kembali ke menu sebelumnya ya di pengaturan seperti ini, lalu kalian scroll ke bagian bawah, cari yang namanya pengaturan tambahan ini guys. Kalian tap di pengaturan tambahan dan kalian pilih yang namanya pengelola tugas terbaru. Kalian tap di bagian sini dan kalian hidupkan tampilkan informasi RAM di bagian ini. Maka ketika kalian buka recent apps-nya atau recent itemnya, di sini kalian sudah bisa melihat berapa sisa memori RAM yang tersedia di Realme Narzo 50-nya ini guys. Ya, sekarang kita lanjut ke settingan yang keenam nih guys, yaitu setting refresh rate layarnya. Karena kita tahu ya, Realme Narzo 50 ini sudah support dengan refresh rate layar tinggi 120 Hz. Dan buat kalian yang belum tahu cara settingnya, ini kalian tinggal pergi ke menu pengaturan lagi ya, seperti biasa. Lalu kalian scroll ke bagian bawah dan kalian pilih layar dan kecerahan seperti ini guys. Dan kalian scroll lagi ke bawah, kalian bisa lihat ya di bagian bawah ini ada namanya opsi lainnya. Kalian tap aja di bagian ini dan di tingkat penyegaran layar ini kalian tap opsinya, dan kalian bisa lihat di sini sudah disediakan 3 pilihan guys, yang mana menurut saya udah cukup baik ya. Kalian bisa set di pilih otomatisnya ini, karena memang pilih otomatis ini adalah pilihan defaultnya ya, yang menurut saya ini lebih bijak karena ini bakal menyesuaikan ya untuk refresh rate layarnya sesuai dengan aplikasi yang kalian gunakan. Jadi kalian nggak perlu setting-setting secara manual kalau kalian ingin menikmati fitur refresh rate layar 120 Hz nya. Tapi kalau menurut kalian ingin selalu mengoptimalkan fitur layarnya, kalian
kalian bisa set aja di tinggi ini, jadi dia bakal stay di 120 Hz. Tapi tetap aja ya guys ya, menurut saya ini bakalan menyesuaikan juga sesuai dengan aplikasi yang kalian gunakan. Dan tentu aja konsekuensi dari menggunakan settingan ini ya yang tertinggi ini, konsumsi daya baterainya otomatis bakal lebih besar lagi guys. Oke, kalau gitu sekarang kita masuk ke settingan yang ketujuh nih guys, yaitu ruang anak. Yang mana ini menurut saya adalah fitur ya guys dari smartphone Realme Narzo 50-nya ini. Dan untuk mengaktifkannya ini juga caranya cukup mudah. Kalian tinggal pergi ke menu setting seperti ini, lalu kalian scroll ke bawah dan cari opsi pilihan privasi ini guys. Dan kalian scroll lagi ke bawah dan kalian pilih fitur ruang anaknya ini. Dan sedikit informasi aja guys, kalau misalkan kalian dari awal menyalakan smartphone-nya belum men-setting layar kuncinya, ini ketika kalian masuk ke ruang anak seperti ini, kalian bakal disuruh untuk memasukkan opsi kata sandinya ya guys ya. Jadi kalian harus buat kata sandinya terlebih dahulu. Dan kalau misalkan kalian lihat di sini, ini menggunakan kata sandi. Tapi kalau misalkan kalian nggak pengen menggunakan kata sandi, kalian bisa menggunakan kata pola ya seperti ini guys ya. Maksud saya gestur pola, kalian tinggal pilih aja di opsi gunakan tipe kata sandi berbeda. Kalian pilih di opsi pola dan kemudian kalian pilih dulu untuk setting layar masuknya ya guys, membuka layar kuncinya. Kalian sudah setting dan sekarang kalian atur aplikasi apa yang diizinkan untuk anak kalian. Misalkan di sini kalian mengizinkan untuk aplikasi YouTube aja ya guys ya. Kalian scroll ke bawah, kalian tap di bagian YouTube dan kalian tentukan durasi berapa lama durasi yang bisa dimainkan oleh anak kalian nantinya. Di sini diberikan opsi ya guys, mulai dari 15 menit sampai 3 jam dan bahkan ada yang tidak terbatas. Jadi sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian, lalu kalian kembali lagi dan kalian langsung masuk ke menu ruang anak ini. Dan untuk tampilan ruang anak itu bener-bener polos aja seperti ini guys. Dan ketika kalian kasih ke anak kalian nggak bakal menggunakan pilihan aplikasi lain karena yang diizinkan hanya adalah aplikasi YouTube. Dan untuk keluar dari tampilan ini ya guys ya, walaupun kalian kunci seperti ini, ketika kalian masuk ya ke menu smartphone ya, ini tampilannya bakal tetap sama kecuali kalian udah keluar dari ruang anaknya. Dan cara keluarnya ya, kalian tinggal tap di bagian keluar dari ruang anak ini, lalu kalian masukkan lagi opsi kata sandi yang udah kalian inputkan tadi guys. Oke, sekarang kita lanjut ke settingan yang berikutnya nih guys ya, yaitu cloning system, yang mana ini juga bisa dibilang salah satu fitur yang disediakan di Realme Narzo 50 ini. Dan untuk menggunakannya juga cukup mudah, kalian tinggal pergi ke menu setting ya seperti ini. Ya, kalian pergi ke menu pengaturan, lalu kalian scroll ke bagian bawah dan kalian tap lagi pilih opsi yang privasi tadi ya guys ya, sorry kelewat. Kalian pilih di bagian ini dan kalian pilih pengganda sistem ini guys ya, kalian tap di bagian ini. Nah, karena tadi kalian udah setting ya sebelumnya untuk layar kuncinya ya. Jadi misalkan kalian lagi mengunci smartphone seperti ini dan ketika kalian nyalakan, kalian sudah menginputkan kata sandi polanya. Dan di sini untuk mengaktifasinya cukup mudah ya, nanti menggunakan fingerprint scannernya guys. Kalian tinggal ketik mulai aja, lalu kalian inputkan terlebih dahulu kata sandi yang sudah kalian setting sebelumnya untuk sistem yang utama. Lalu di sini nanti kalian setelah menunggu prosesnya kayak gini, kalian diminta untuk membuat kata sandi untuk membuka tampilan sistem yang keduanya. Kalian pilih berikutnya dan kalian inputkan kata sandi pola untuk menu ruang keduanya ya, 2 kali untuk menginputkannya karena harus mengkonfirmasi. Dan kalian nanti menunggu prosesnya dan kalian langsung masuk ke cloning sistemnya seperti ini guys ya. Ya, ini sedang mengcloning sistemnya dan ini ketika kalian ingin menggunakan ketampilan menu yang kedua, kalian tinggal inputkan aja masuk ke pola yang kedua tadi. Dan ini adalah tampilan daripada sistem yang kedua ya guys, atau pola yang kedua. Kalian bisa perhatikan ini tampilan aplikasinya juga masih sama, maksud saya masih default ya, nggak ada aplikasi tambahan lain. Dan kalau kalian ingin kembali ke tampilan utamanya, kalian tinggal kunci aja smartphone-nya ya, kalian buka lagi seperti ini dan kalian inputkan kata sandi pola yang untuk masuk ke sistem utamanya. Kalian pilih yang ini guys ya. Maka secara otomatis dia bakal men-switch ke tampilan yang utamanya kayak gini guys ya. Kalian bisa perhatikan perbedaannya. Nah, ini tampilan yang sistem utamanya lebih banyak menu aplikasinya. Dan untuk menambahkan fingerprint scanner ya, jadi biar lebih cepat lagi. Jadi misalkan untuk jempol ini untuk kunci utamanya, dan untuk misalkan jari telunjuk sebelah kiri ini untuk masuk ke dalam cloning system yang keduanya, itu harus kalian tambahkan terlebih dahulu fingerprint scanner di pengaturan smartphone-nya guys. Ya, sekarang kita masuk ke dalam settingan yang terakhir ya, atau yang ke-9 adalah soal navigasi sistem nih guys ya. Ya, ini juga termasuknya salah satu hal yang paling banyak ditanya ya guys ya. Karena ada juga yang nanya bagaimana cara menghilangkan 3 tombol yang ada di bawah. Nah, ini caranya ini cukup mudah nih guys. Kalian tinggal pergi ke menu setting atau pengaturan lagi guys ya, seperti ini. Lalu kalian scroll ke bagian bawah.
Dan kalian cari yang namanya alat praktis ya, seperti ini. Kalian pilih opsinya dan kalian pilih yang navigasi di bagian atas ini guys. Nah setelah itu kalian pilih yang gestur ini ya guys ya, maka tampilannya akan langsung masuk ke dalam tampilan menu gestur ya. Ini harus tutorial dulu ya, nggak tahu kenapa. Oke, kita biarkan, kita ikutin aja dan kita bisa lihat. Bentar, nah ini tampilannya sudah menggunakan navigasi gestur ya. Jadi udah nggak ada lagi tampilan tombol di bagian bawahnya ini ya. Kalian bisa lihat untuk mengganti-ganti tampilan juga udah cukup mudah. Tinggal swipe aja garis yang ada di bagian bawah ini seperti ini. Dan ini adalah navigasi sistem untuk bagian gesturnya. Tapi kalau misalkan kalian suka dengan tombol navigasi lain yang tadi dan kalian ingin merubah ya, misalkan tombol backnya ada di sebelah kiri ini, kalian tinggal pilih yang bagian ini guys. Jadi tinggal tentuin aja sesuai keinginan atau kebutuhan kalian. Nah, jadi guys, itulah tadi 9 settingan yang bisa kalian lakukan di smartphone Realme Narzo 50-nya ini. Dan fungsinya ya, supaya kalian bisa lebih optimal lagi menggunakan smartphone-nya dan tampilan daripada smartphone-nya ini jadi jauh lebih menarik lagi. Dan tujuan dari video ini juga dibuat, ya siapa tahu bisa membantu kalian yang baru aja bermigrasi dari brand lain ke brand Realme ini. Jadi bisa lebih mudah lagi beradaptasi dengan tampilan UI-nya. Atau buat kalian yang sudah menggunakan Realme lama tapi belum tahu fitur-fiturnya, jadi tahu ketika saya buatin video ini. Tapi ya misalkan kalian masih punya pertanyaan soal smartphone Realme 50 ini, kalian jangan sungkan ya untuk tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di bawah ini. Dan sebelumnya mohon maaf kalau misalkan durasi videonya agak cukup panjang, karena memang saya harus menjelaskan supaya kalian bisa lebih paham lagi. Dan kalau gitu seperti biasa guys, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa klik tombol like-nya dan dislike aja video ini kalau kalian gak suka sama videonya. So sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai kita ketemu lagi guys di video setting berikutnya.